Aurat suara perempuan. Sebatas mana suara perempuan dikatakan sebagai aurat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tengku Muhibbuddin. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan yaitu aurat ataupun aurat suara perempuan. Maka pertanyaannya, sebatas mana suara perempuan dikatakan sebagai aurat? Coba kita lihat jawabannya. Jawabannya, pada hakikatnya suara wanita bukan termasuk kategori aurat, karena wanita juga mempunyai hak untuk melakukan interaksi sosial seperti jual beli dan juga menjadi saksi di persidangan dan lain-lain. Namun suara perempuan bisa dikatakan sebagai aurat jika memang ada kekhawatiran timbulnya fitnah. Berarti tentang masalah aurat perempuan, sebatas mana bisa haram dan gimana dasarnya. Hakikatnya adalah suara perempuan itu tidak dikategorikan sebagai aurat, karena juga perempuan berhak untuk interaksi sosial. Contohnya seperti transaksi jual beli dan juga menjadi saksi di persidangan dan juga lain-lain. Namun karena ada timbul hal lain, contohnya kalau aurat perempuan, kalau perempuan ngomong dan juga bisa menimbulkan fitnah, maka hukumnya haram. Kalau memang tidak menimbulkan fitnah, maka hukumnya tidak haram. Coba kita lihat referensinya di dalam kitab Mukhtasar Tafsir Ayatul Ahkam halaman 241. Al-hukmu tasi'u hal sautul mar'ati auratun. Adakah suara perempuan itu aurat? Coba kita lihat jawabannya. Wa zahaba Syafi'i, dan berpendapat oleh Imam Syafi'i wa ghairuhum, dan selainnya Imam Syafi'i, ila anna sautal mar'ati laisa bi auratin, kepada bahwa sungguh suara perempuan itu tidak dikatakan sebagai aurat. Alasannya, li'annal mar'ata laha, karena bahwa sungguh perempuan laha itu baginya bahwa dia juga membutuhkan jual beli, tabi'un, juga membutuhkan jual watastari, dan juga untuk beli. Maksudnya yaitu untuk jual beli ataupun untuk bertransaksi. Watudaliya, dan juga yaitu perempuan juga bisa menjadi saksi di persidangan. Maka dengan sebab itu, wala budda fi misli hadhil umur mirafi sauti bil kalami, dan ketika itu tidak boleh tidak perempuan dalam urusan tersebut yaitu harus merafa' suara ataupun harus bersuara ketika bertransaksi, ketika jual beli, dan juga ketika menjadi saksi di persidangan, mereka juga harus bersuara. Maka kalau memang suara tersebut tidak menimbulkan fitnah, maka tidak masalah, tidak diharamkan. Dan lanjutannya, qalal al-alusi wal mazkuru fi mu'tabarati kutubi syafi'iyati wa ilahi amilu, dan berkata alus dan juga disebutkan dalam kitab Mu'tabarah, yaitu kitab-kitab daripada Imam Syafi'i, anna sautahunna, bahwa sungguh suara perempuan laisa bi auratin, tidak dikatakan sebagai aurat. Fala yahrumu, maka tidak haram mendengarnya, illa kecuali in khasya minhu fitnatan, kecuali jika ditakuti fitnah. Maka kalau memang timbul fitnah, hukumnya haram, dan juga kalau tidak menimbulkan fitnah tidak haram. Wadhahir, dan zahir annahu idza aminatil fitnah lam yakun sautuhu aurat. Zahir bahwa sungguhnya idza aminat, jika apabila amallah fitnah, lam takun sautuhu, tidak adalah suara mereka itu perempuan itu aurat. Karena wa fa innan nisa, maka bahwa sungguh nisa perempuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna adalah mereka itu yarwina, mereka yang meriwayatkan hadis, dan juga mereka juga berbincang dengan laki-laki, wa fihim, dan pada mereka itu ajnabi, daripada tiada melakukan hal-hal yang lain. Dan dengan sebab itu, intinya jika perempuan dengan sebab merafa' suara bisa menimbulkan fitnah, hukumnya haram. Jika tidak menimbulkan fitnah, maka tidak haram. Semoga bisa bermanfaat.